Orang-orang Hadramaut yang menetap di Nusantara hingga keturunan-keturunannya sampai ini hari, itu berasal dari golongan paling bawah. Tadi kan udah dijelaskan, ketika Hadramaut terjadi konflik, maka terjadilah eksodus besar-besaran. Hadramaut kalangan atas, itu orang kaya, bermigrasi ke India dan timur jauh Afrika. Sedangkan kalangan bawah, Hadramaut miskin itu kemudian bermigrasi ke Nusantara. Kalaupun mereka Hadramaut miskin, kangen dengan nuansa onta, padang pasir, tarian perut, dengan segala cara mereka ini atau Hadramaut miskin ini menggalang dana yang berkaitan dengan ibadah haji kepada orang Nusantara. Nah, disinilah kesimpulannya. Awal mula datangnya orang-orang Arab ke Nusantara. Orang-orang Arab Hadramaut berdatangan ke Nusantara atas nama mencari nafkah dan syiar agama. Sejak lama, jauh sebelum orang-orang Hadramaut bermigrasi, mereka sudah dikenal sebagai pedagang dan pelaut, mirip dengan bangsa Poenesia kuno, sekarang Libanon dan Suriah. Karenanya, menurut Natali Muhibikase, orang-orang Hadramaut dikenal sebagai orang Poenesia dari Timur Tengah. Perdagangan maritim mereka sudah mulai aktif sejak sekitar 5 abad sebelum Masehi. Sempat mengalami kemunduran, tapi mereka bangkit kembali setelah masuknya agama Islam. Mereka berdagang sembari menyebarkan agama. Namun, situasi politik dan keamanan di dalam negerilah yang mendorong orang-orang Hadramaut bermigrasi yang dimulai dari kalangan Sayyid Alawin atau keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Yang hari ini para Habib sudah didegradasi dan dianulir nasabnya atau nasab palsu oleh tesis Kiai Haji Manudin menakar nasab Habib di Indonesia. Menurut Hikmawan Saipullah, dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran Bandung, pada pertengahan abad ke-8 dan 9, rezim Umayyah dan Abbasiyah menjadikan kalangan Sayyid adalah target pembunuhan karena ditakutkan menjadi ancaman politik. Karena terus dikejar dan diintimidasi, mereka melarikan diri ke berbagai penjuru daerah seperti Afrika, Hijaz, Persia, dan India. Di antara yang melarikan diri ini, ada yang kabur ke wilayah Arabia Selatan, kemudian meneruskan perjalanannya melalui laut hingga ke wilayah Nusantara. Kata Hikmawan, yang juga seorang keturunan Arab, Hadramaut, dan lama sekali sudah melakukan penelitian tentang sejarah Arab Hadramaut di Indonesia. Setelah itu, orang-orang Hadramaut yang miskin mengikuti jejak, tapi berbeda dari orang kaya. Mereka melakukan perjalanan dengan tujuan terdekat, seperti wilayah Laut Merah dan pesisir Afrika Timur. Orang-orang kaya Hadramaut mampu melakukan perjalanan panjang dan mahal untuk tujuan seperti India dan Timur Jauh. Karena memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tulis Fraud F. Kasoption dalam Hadrami Arab in Present Day Indonesia. Mereka yang bermigrasi ke Afrika Timur dan India bisa kembali ke tanah air lebih mudah dan lebih sering daripada bermigrasi ke Nusantara. Pasalnya, kapal layar Arab itu melakukan perjalanan dengan
perjalanan dagang setiap tahun antara India, Arab, dan Afrika Timur. Sebelum jalur kapal uap didirikan di Samudra India, itu berlayar ke India Timur itu lebih memakan waktu, butuh berhenti dan di tengah perjalanan untuk butuh berhenti di tengah perjalanan untuk menunggu angin muson selama hampir setahun. Tulis Linda Boxberger dalam On the Edge of Empire Hadramaut. Karenanya banyak Hadrami atau Hadramut menetap di Nusantara secara permanen. Bahkan setelah perjalanan dengan kapal uap itu sebenarnya lebih mudah ya. Karena alasan keluarga atau bisnis, mereka jarang pulang akibat biaya dan lamanya perjalanan. Tulis Boxberger. Menurut Elwisi van den Broek, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda, sejumlah kecil orang Arab yang datang dari berbagai negeri di luar Hadramaut itu jarang menetap. Kalaupun menetap, itu mereka berbaur hanya dengan orang-orang Arab dari Hadramaut. Sebagian besar adalah petualang yang dalam waktu singkat menghilang secepat mereka datang. Van den Broek menjelaskan secara khusus, mereka yang datang dari Mekah itu jumlahnya lebih besar gitu loh, dan beberapa di antaranya berasal dari lapisan masyarakat paling bawah. Kedatangan mereka hanyalah bertujuan untuk mencari sumbangan dengan segala cara atau berkaitan dengan ibadah haji. Seringkali keduanya itu digabungkan. Tulis Van den Broek dalam Orang Arab di Nusantara. Mereka menjadi pemandu atau penerjemah bangsawan atau rombongan orang-orang Bumiputra yang di sini adalah orang Indonesia ya yang beribadah haji. Itu lebih praktis, sebagian besar orang-orang Arab karena bermukim di Nusantara itu berasal dari Hadramaut. Jadi kesimpulannya, orang-orang Hadramaut yang menetap di Nusantara hingga keturunan-keturunannya sampai ini hari itu berasal dari golongan paling bawah. Tadi kan udah dijelaskan, ketika Hadramaut terjadi konflik, maka terjadilah eksodus besar-besaran. Hadramaut kalangan atas, itu orang kaya, bermigrasi ke India dan timur jauh Afrika. Sedangkan kalangan bawah, Hadramaut miskin itu kemudian bermigrasi ke Nusantara. Kalaupun mereka Hadramaut miskin, kangen dengan nuansa onta, padang pasir, tarian perut, dengan segala cara mereka ini atau Hadramaut miskin ini menggalang dana yang berkaitan dengan ibadah haji kepada orang Nusantara. Nah, disinilah kesimpulannya.